Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang persatuan dan kesatuan dalam Al-Quran dan hadis. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rania Firanti Nur Rahayu, yang kedua Mita Fauzia Jayani, dan yang terakhir adalah Ilfi Nur Hidayah. Pengertian dan maksud persatuan. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwah, yaitu persaudaraan secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam. Saudara sesama manusia dan saudara seagama ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 9. Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Persatuan Islam termasuk dari maqasid syariah, tujuan syariat yang paling penting yang terkandung dalam agama ini. Al-Quran dan Rasulullah senantiasa menyerukannya. Persatuan dalam masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Semuanya diperhatikan dan diserukan oleh Islam. Diharapkan akan terbentuk persatuan di atas petunjuk dan kebenaran. Bukan persatuan semu yang tidak ada kenyataannya, karena tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kita satu, kiblat dan akidah kita juga satu. Ini semua termasuk dari salah satu sisi persatuan dalam berakidah. Begitu juga persatuan dalam masalah ibadah. Kita dapat melihat bagaimana kaum muslimin berkumpul setiap harinya sebanyak 5 kali di masjid mereka. Ini adalah salah satu fenomena dari persatuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Masalul jasadi idza ishtaka minhu ud'una tad'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyayani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian tidak beriman dengan sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya dengan apa yang dia dicintai dirinya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Al-mu'minu akhul mu'mini la yukhadalahu wa la yuhaqqarahu wa la yuslimu. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Dia tidak membiarkannya di dalam kesusahan, tidak merendahkannya, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Peranan persatuan umat Islam dalam pembangunan dan mempertahankan negara Indonesia. A. Nilai persatuan bagi kepentingan bangsa dan agama dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam kehidupan berbangsa, persatuan merupakan kekuatan yang paling ampuh bagi umat Islam. Persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu untuk memperkuat Islam, sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatuan untuk memperkuat bangsa dan negara. B. Nilai persatuan bagi kepentingan dunia Islam secara keseluruhan dalam ajaran Islam. Sebenarnya konsep persatuan telah ada, yaitu setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Semua muslim yang ada di dunia, baik di Afrika, Asia, Amerika, ataupun Australia adalah bersaudara. Macam dan cara meningkatkan persatuan atau ukhuwah Islamiyah. 1. Dalam segi bahasa, yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar di setiap acara resmi dan di mana saja kita berada. 2. Dalam segi ucapan salam, yakni menggunakan ucapan salam selamat pagi atau yang sesama muslim dengan ucapan assalamualaikum di setiap pertemuan. 3. Dalam segi tanah air, yakni di mana saja kita berada di tanah air ini, kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. 4. Dalam segi toleransi akidah, yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan akidah dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena urusan agama adalah urusan pribadi dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin.
Hikmah persatuan atau ukhuwah Islamiyah adalah: 1. Terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan, satu sama lain saling menghargai dan mengalah. Prestasi semakin meningkat karena adanya saling membantu. 2. Memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Dan 3. Kerukunan umat di Indonesia. 4. Menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Kerukunan intern umat beragama. Sikap hidup muslim dan pribadi seorang muslim adalah manifestasi dari imannya. Oleh sebab itu, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah serta melaksanakan segala perintahnya, sudah barang tentu pribadinya akan dihiasi dengan cahaya iman. Perbuatan dan tata hidupnya sangat baik dan terpuji. Salah satu ciri orang beriman ialah adanya rasa kasih sayang sesama hamba Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba lakhihi ma yuhibbu lanafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan nasihat bagi orang-orang yang berada dalam kesesatan, sebagaimana sabda Rasulullah. Ad-dinun nasi yahah. Agama adalah Islam memberikan nasihat kepada umatnya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan merupakan permainan yang memperdayakan. Sebagaimana tertera dalam firman Allah, Al-Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kerukunan antara umat beragama sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Firman Allah, surah Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati-hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. 2. Kerukunan antar umat beragama. Di negara kita tidak dibenarkan sikap atau perbuatan melawan atau anti agama, dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia wajib saling mengasihi satu sama lain dan tidak berbuat dengki dan dendam, kerusuhan, dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampur adukan. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan, saling menghormati, dan saling menghargai. Hal itu akan mewujudkan kehidupan yang rukun, tertib, dan damai, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berpancasila, usaha memaksakan suatu agama tidak dibenarkan. Setiap warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang kepercayaannya masing-masing. Kehidupan agama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan oleh umat non-muslim untuk saling bergantian beribadah.
Seminggu beliau diajak beribadah dengan mereka orang kafir, seminggu berikutnya mereka akan beribadah sesuai dengan ajaran beliau, yaitu Islam. Tetapi Nabi tidak langsung menerima atau menolak. Tidak mungkin karena hubungan beliau dengan mereka dalam bermasyarakat, muamalah atau sosial sudah terjalin intim. Jika menerima lebih tidak mungkin, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan peristiwa tersebut, yaitu Quran surat Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Kesimpulan surat tersebut adalah masalah muamalah kita tetap bergaul akrab, tetapi masalah ibadah dan akidah tidak perlu dicampur adukan. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antar umat beragama, tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tegang sara. Sebagaimana butir-butir Pancasila atau disebut toleransi dalam agama, yakini membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing selama tidak mengganggu kita. 3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dijelaskan dalam firman Allah dalam sebuah surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ibnu Jarir At-Tabari berkata tentang tafsir ayat ini, Allah Ta'ala menghendaki dengan ayat ini, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah yang telah Dia perintahkan, dan berpeganglah kamu semuanya kepada janjinya yang Dia atau Allah telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabnya, yang berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang hak dan bersejarah dari terhadap perintah Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Dia memerintahkan mereka umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan, dan telah datang banyak hadis yang berisi larangan perpecahan dan perintah persatuan. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka bersepakat. Sebagaimana tersebut banyak hadis tentang hal itu juga. Dikhawatirkan terjadi perpecahan dan perselisihan atas mereka. Namun hal itu telah terjadi pada umat ini sehingga mereka berpecah menjadi 73 firqah. Di antaranya terdapat satu firqah najiyah yang selamat menuju surga dan selamat dari siksa neraka. Mereka ialah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang ada pada diri Nabi dan para sahabat beliau.
Al-Qurtubi berkata tentang tafsir ayat ini, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan, karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan al-jamaah persatuan merupakan keselamatan. Al-Qurtubi juga mengatakan, maka Allah Ta'ala mewajibkan kita berpegang kepada kitabnya dan sunnah nabinya, serta ketika berselisih kembali kepada keduanya, dan memerintahkan kita bersatu di atas landasan Alkitab dan As-Sunnah, baik dalam keyakinan dan perbuatan. Hal ini merupakan sebab persatuan kalimat dan tersusunnya perpecahan menjadi persatuan, yang dengannya maslahat-maslahat dunia dan agama menjadi sempurna dan selamat dari perselisihan. Dan Allah memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan yang telah terjadi pada kedua ahli kitab. Beliau juga mengatakan, boleh juga maknanya, janganlah kamu berpecah belah karena mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Jadilah kamu saudara-saudara di jalan agama Allah, sehingga hal itu menghalangi diri sikap saling memutuskan dan membelakangi. Asy-Syaukani berkata tentang tafsir ini, Allah memerintahkan mereka bersatu di atas landasan agama Islam atau kepada Al-Quran, dan melarang mereka dari perpecahan yang muncul akibat perselisihan di dalam agama. Dari penjelasan para ulama di atas, dapat diambil beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah persatuan. Pertama, perkataan Imam At-Tabari, berpeganglah kamu kepada janjinya, yang Dia Allah telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabnya, yang berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah, menunjukkan kaidah dan landasan penting tentang persatuan yang benar, yaitu persatuan di atas kalimat yang hak dan berserah diri kepada perintah Allah. Kalimat yang hak sering diistilahkan untuk kalimat La ilaha illallah termasuk Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, ayat persatuan ialah tauhid dan sunnah. Tidak ada persatuan tanpa tauhid dan sunnah Rasulullah. Persatuan yang dibangun tidak berdasarkan tauhid merupakan model persatuan orang-orang musyrik, dan persatuan yang tidak di atas sunnah merupakan persatuan ahli bid'ah, bukan ahlus sunnah. Kedua, penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah yang menghubungkan ayat di atas, yang memerintahkan persatuan dengan hadis firqah najiyah, menunjukkan bahwa persatuan yang hak ialah dengan mengikuti apa-apa yang ada pada Nabi dan para sahabat beliau, membangun persatuan yaitu dengan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, kemudian menolak bid'ah, karena seluruh bid'ah merupakan kesesatan. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama, yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ketiga, perkataan Al-Qurtubi rahimahullah menjadi jelas bagi kita, bahwa langkah menuju persatuan yaitu dengan berpegang kepada kitab Allah dan sunnah nabinya, baik dalam keyakinan maupun perbuatan, dan jika terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada keduanya. Keempat, demikian juga penjelasan Asy-Syaukani, bahwa persatuan ialah dengan berpegang kepada agama Allah, dengan berpegang kepada Al-Quran. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dan dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Langkah menuju persatuan. Pertama, memutuskan perkara dengan Alkitab dan Sunnah, sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 59 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kedua, menetapi jalan ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan seluruh bid'ah agama, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah dan pemahaman sahabat terhadap agama ini, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, dan seluruh sisi kehidupan beragama lainnya. Kemudian menolak seluruh bid'ah karena bid'ah sesungguhnya merupakan salah satu penyebab perpecahan terbesar. Ketiga, ikhlas dan memurnikan mutaba'ah. Keempat, menuntut ilmu syar'i dan mendalami agama dari ahlinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.